Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pada minggu ini, Buni akan bahas satu step lebih maju daripada yang kemarin ya. Kalau kemarin kita masih bahas tentang perilaku biaya, maka sekarang kita akan bahas salah satu metode untuk menghitung besaran biaya ya, yaitu job costing atau ada yang menyebut sebagai job order costing ya. Baik, Bunia share screen dulu PPT-nya. Ini bahasan kita dari bukunya Hong Run chapter 4 tentang job costing. Untuk learning objektif silakan Anda baca sendiri ya. Kemudian di sini ada basic terminologi atau pengertian dasar yang kemarin sebetulnya di awal-awal sudah pernah kita bahas, yaitu tentang apa itu cost object atau objek biaya. Di sini objek biaya adalah segala sesuatu di mana biaya itu akan Anda hitung. Kemudian ada direct cost. Direct cost itu adalah biaya yang dapat dengan mudah Anda telusuri ke produknya. Kemudian indirect cost itu adalah biaya yang Anda tidak dapat menelusuri keberadaannya di produk atau di objek biaya itu dengan mudah ya. Kemudian ada cost pool. Cost pool ini adalah satu grup dari beberapa indirect cost item. Jadi kalau beberapa indirect cost itu dijadikan satu, itu namanya adalah cost pool. Kemudian cost allocation base ini adalah cara yang sistematis untuk menghubungkan antara indirect cost kepada cost objeknya ya. Jadi cost allocation base cara yang sistematis untuk menghubungkan indirect cost ke cost objeknya. Kalau dia sifatnya direct cost kan Anda kemarin di TM1 kalau punya tidak salah ya, kalau direct cost kan kita nggak usah pakai allocation karena kalau direct cost kita bisa dengan mudah melihat keberadaannya, kemudian ada dokumen khusus yang mencatat permintaan direct cost itu ya, sehingga tidak menggunakan sistem cost allocation tapi menggunakan cost tracing. Itu kalau direct cost. Kemudian, costing system atau sistem pembebanan biaya itu ada dua, ya. Yang pertama adalah job costing, kemudian yang kedua adalah proses costing. Apa bedanya? Mudahnya adalah job costing itu adalah sistem pembebanan biaya untuk produk yang dia itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi produknya ini punya keistimewaan antara satu produk dengan produk yang lain. Kemudian dia tidak diproduksi secara massal, ya. Itu job costing system. Tapi kalau proses costing system ini adalah sistem pembebanan biaya yang dibuat untuk produk yang dibuat secara massal, produk baik itu jasa maupun barang ya, yang dia dibuat secara massal. Artinya apa? Dia tidak unik antara satu produk dengan produk yang lain. Dibuatnya dalam jumlah yang besar. Nah, kalau di proses costing system, karena dibuat dalam jumlah yang besar, maka produk-produk itu dia mempunyai karakter yang sama. Dia mempunyai perhitungan biaya yang sama. Itu untuk proses costing system. Tapi kalau di job costing system, karena satu produk bersifat unik, beda dengan produk yang lain, maka dia berbeda, dia mempunyai perhitungan biaya yang berbeda dengan produk yang lain. Gitu ya. Itu untuk job costing dan proses costing. Baik, kemudian lanjutkan. Kemudian ini ada contoh ya di PPT nomor 7, Anda bisa lihat sendiri contoh untuk job costing dan contoh untuk proses costing. Ya, sekali lagi kalau di job costing ini mudahnya adalah produknya itu bersifat unik, satu produk bisa berbeda dengan produk yang lain, ya. Tapi kalau proses costing ini produknya bersifat massal dan dibuat dalam jumlah yang besar sehingga satu produk itu tidak berbeda dengan produk yang lain. Kemudian
Nah, costing approach atau pendekatan untuk pembebanan biaya. Itu kita bisa menggunakan sistem actual costing, bisa menggunakan normal costing. Actual dan normal costing ini hanya untuk membebankan indirect cost saja. Hanya untuk membebankan indirect cost saja. Kalau direct cost ya, kalau Anda menggunakan direct cost, maka Anda tidak perlu bingung mau pakai actual atau normal. Kalau Anda lihat di sini ya, both method allocate direct cost to a cost object the same way. Jadi mau pakai metode ini atau metode ini ya, kita itu membebankan direct cost, misalkan direct material, direct labor, itu dengan menggunakan cara yang sama, yaitu using actual direct cost rates dikali dengan actual consumption, dikali dengan rate-nya berapa, kemudian dikali dengan aktivitas atau konsumsinya. Tapi kalau Anda membebankan indirect cost, bisa pakai dua caranya, mau pakai actual cost atau mau pakai normal cost. Kalau pakai actual cost itu adalah Anda mengalihkan actual indirect cost rate atau tarif dari BOP aktual Anda, tarifnya berapa ya, dikali dengan actual activity consumption, dikali dengan aktivitas aktualnya berapa. Di tarifnya berapa dikali dengan aktivitas aktualnya berapa. Tarif aktual dikali dengan aktivitas aktual. Kalau normal costing, Anda menggunakan tarif yang dianggarkan dikali dengan aktual aktivitas. Ini normal costing. Tarif yang dianggarkan dikali dengan normal aktivitas. Ya. Nah, nanti Anda akan belajar menggunakan terutama yang normal costing. Ya. Kenapa banyak perusahaan yang dia pakai normal costing? Karena kalau kita menunggu actual cost saja, itu sebetulnya sulit ketika kita mau menentukan perkiraan harga produk. Misal ketika Bunia ada pesanan untuk 1000 unit periode ke depan, nah saya kan harus menentukan berapa itu bahan bakunya, berapa tenaga kerjanya, dan berapa overhead-nya. Nah, kalau overhead saya nunggu sampai actual costing, ya actual costing untuk menentukan rate-nya, berarti saya harus nunggu dulu total BOP aktualnya berapa, nanti dibagi dengan dasar aktivitasnya apa. Berarti saya tidak bisa ini menentukan harga di depan kalau pakai actual costing. Ya, yang bisa saya lakukan adalah saya menggunakan normal costing. Kalau saya menggunakan normal costing berarti ya saya menggunakan tarif yang saya anggarkan terlebih dahulu, tarif BOP-nya berapa yang dianggarkan dikali dengan aktivitas aktualnya nanti berapa. Gitu ya. Baik, kita pelan-pelan nanti Anda akan belajar ini dengan ini nanti di bawah ya, di perhitungan bawahnya. Nah, ini rumusnya saja slide 9 ya. Kalau Anda lihat untuk membebankan direct cost ya, dia mau pakai actual atau pakai normal cost itu sama caranya ya. Jadi rate-nya berapa kali aktual aktivitas, ini juga rate-nya berapa kali aktual aktivitas. Tapi kalau indirect Anda lihat ya, bedanya adalah kalau actual costing dia menggunakan actual indirect cost rates. Tapi kalau normal costing dia menggunakan budgeted indirect cost rate. Jadi bedanya itu di sini. Kalau ini cost rate-nya berarti didapat dari total biaya aktualnya berapa dibagi dengan dasar alokasinya nanti apa. Kalau ini didapat dari total biaya periode lalu yang dia gunakan sebagai anggaran pedoman periode lalu ya. Periode lalu itu total biayanya berapa? Biaya indirect cost-nya berapa dibagi dengan dibagi dengan aktivitas dia untuk cari rate-nya ya. Jadi total indirect cost rate, total indirect cost-nya periode lalu berapa dibagi dengan dasar materialnya berapa yang periode lalu dikali dengan aktual quantity yang periode sekarang ya. Kemudian slide 10 ya, slide 10 Anda baca sendiri ya.
Ini langkah kalau misalkan saya mau pakai job order costing ya. Itu adalah saya identifikasi dulu jobnya apa, pekerjaan nomor berapa yang mau dikerjakan, kemudian direct cost-nya apa. Nah, saya menentukan cost allocation base atau dasar alokasi untuk membebankan indirect cost. Dasar alokasi itu biasanya dipilih apa yang paling dominan di perusahaan itu. Kalau yang paling dominan adalah jam tenaga kerja langsung, maka dasar alokasinya nanti adalah jam tenaga kerja langsung. Kalau yang paling dominan itu adalah jam mesin, maka dasar alokasinya nanti adalah jam mesin. Ya. Kemudian kalau sudah kita identifikasi direct cost yang berhubungan dengan setiap dasar alokasi, ya. Kemudian, nah hitung tarifnya. Kemudian Anda menggunakan tarif ini untuk membebankan normal cost-nya. Dasar alokasi itu bagaimana sih, Bu? Ya, bentar. Dunia cekkan dulu di sini tidak ada. Oke. Dasar alokasi itu gini loh, ya. Dasar ini ya. Ini tambah baru dulu. Slide ya. Oke. Katakan perusahaan saya itu kemarin ya, pada periode lalu, periode sebelumnya perusahaan itu mempunyai indirect cost itu adalah sebesar terdiri dari, misalnya indirect cost-nya itu terdiri dari bahan penolong ya, atau indirect material, ini sebutkan deh bahan penolong. Kemudian terdiri dari apa? Biaya listrik, ya, biaya PDAM, kemudian PBB ya, kemudian mungkin juga adalah biaya tenaga kerja tak langsung. Nah, tenaga kerja tak langsung ya. Nah, ini ya, di mana total keseluruhan dengan total indirect cost ini misal besarnya adalah 10 juta. Mudahnya gitu. Ini buat total indirect cost periode kemarin itu adalah 10 juta. Kemudian diketahui juga bahwa dari data perusahaan ya, dari histori perusahaan bahwa mesin bekerja misal adalah 1000 jam. 1000 jam. Diketahui dari histori perusahaan rata-rata mesin bekerja sebanyak 1000 jam. Ya. Kemudian perusahaan memilih mesin sebagai dasar alokasi untuk dasar alokasi untuk indirect cost-nya ya. Nah, berarti Anda hitung dulu. Kalau gitu, Anda hitung berarti tarifnya adalah tarif dari indirect cost ini, rate-nya ya. Kalau di sini ini dia ngomong nih, manufacturing overhead rate ya. Budgeted manufacturing overhead rate. Punya tulis sama deh. Budgeted manufacturing overhead rate ya. Berarti sebesar 10 juta dibagi dengan 1000 jam. Berarti berapa, nak? Akan ketemu manufacturing overhead rate-nya adalah sebesar 10.000 per jam. Ini kemudian jika pada tahun ini terdapat pesanan
Ya, jika pada dunia buat deh, sekarang kan kita masih di Oktober ya. Dunia buat Desember tahun 2020, berarti kan belum terjadi ini nak ya. Desember 2020 terdapat pesanan terdapat pesanan diperkirakan, perkirakan mesin akan bekerja selama misal 100 jam untuk memenuhi pesanan. Maka biaya overhead yang dibebankan atau yang dianggarkan, ya, applied overhead-nya, anggarkan adalah, ya, ini akan sebesar 10.000. Tadi kan biayanya 10.000 per jam, ya kan? Ini kan biayanya 10.000 kali dengan 100. Hasilnya adalah sebesar 1 juta. Ini adalah perkiraan biaya overhead yang akan dibebankan pada pesanan nanti di Desember 2020. Ya, Anda sudah hitung budget manufacturing overhead rate-nya adalah sebesar 10.000. Maka biaya overhead yang dianggarkan atau ini nanti biasanya akan disebut sebagai overhead yang dibebankan atau applied, ya, overhead yang dibebankan atau kita sebut applied, ya, adalah sebesar 1 juta. Nah, ini berarti Anda pakai normal costing. Kalau Anda pakai actual costing untuk hitung overhead-nya, maka tarif ini akan Anda ketahui di akhir setelah pesanan Desember 2020 sudah Anda buat. Kalau pesanannya sudah Anda buat, nah Anda bisa menghitung biaya aktual untuk bahan tak langsungnya berapa, biaya aktual untuk tenaga kerja tak langsungnya berapa. Baru kemudian Anda hitung tarifnya. Atau mudahnya kalau mau ngitung biaya aktualnya, ya sudah, nggak usah pakai tarif ya nggak apa-apa ya. Tinggal semuanya total biaya aktual berapa Anda tambahkan. Nah, itu BOP aktual, BOP yang benar-benar terjadi. Kalau ini apa BOP yang bukan terjadi? Ini adalah BOP yang terjadi di periode sebelumnya, sebelum sekarang. Ini Anda gunakan untuk menghitung tarif BOP yang dianggarkan. Jadi dari historinya perusahaan digunakan untuk menghitung tarif BOP yang dianggarkan. Sudah tahu tarifnya, baru Anda gunakan untuk memperkirakan besaran BOP atau overhead, ya, manufacturing overhead, itu sama dengan BOP. Jadi kalau punya menyebut itu sebetulnya sama, ya. Anda gunakan tarif ini untuk memperkirakan besaran biaya dari overhead jika pesanan terjadi di periode yang akan datang. Baik, semoga Anda jelas untuk menghitung apa sih yang dimaksud dengan ini, ya, actual costing dan normal costing. Kalau normal costing itu kita pakai tarif overhead yang dianggarkan ini. Ini contohnya. Ini ya, ini contohnya. Tapi kalau actual costing berarti Anda ngitung dulu sampai dengan untuk pesanan yang ini Desember 2020 ini total biaya penolongnya dia berapa? Total bahan baku penolong, tenaga kerja penolong, ya. Pokoknya total indirect cost-nya dia berapa? Ya. Oke. Kemudian kita ke Anda perhatikan ini ya. Both actual costing and normal costing treat direct cost to job in the same way because source document identify the actual quantity. Jadi, kalau kita mau pakai actual atau normal, sekali lagi ya, mau pakai actual atau normal, Anda membebankan direct cost itu apa saja sih? Direct material, direct labor, itu dengan cara yang sama. Dilihat dari total penggunaannya berapa. Total penggunaannya berapa? Wis gampang.
Tapi kalau Anda mau membebankan indirect cost Anda lihat ya, itu ada dua cara. Anda baca di sini. The only difference between costing a job with normal costing and actual costing. Jadi perbedaan kalau mau pakai normal atau actual costing itu adalah normal costing menggunakan budgeted indirect cost rate. Normal costing menggunakan tarif overhead yang dianggarkan. Sedangkan actual costing menggunakan indirect cost rate, actual indirect cost rate. Kalau actual costing ya menggunakan berapakah ya, biaya tak langsung yang betul-betul terjadi. Jadi sekali lagi, nah kalau Anda pakai normal costing, ini contoh dunia tadi ya. Kalau Anda pakai normal costing, Anda tentukan tarifnya dulu. Tarif ini dihitung dari mana, Bu? Tarif dihitung dari periode sebelumnya, histori perusahaannya. Jadi rata-rata indirect cost-nya, misal di sini adalah 10 juta, rata-rata jam mesinnya adalah 1000. Sehingga tarif untuk overhead rate yang dianggarkan atau budgeted manufacturing overhead rate-nya adalah 10.000 per jam. Kemudian tarif dikalikan dengan aktivitas yang akan digunakan. Kalau misal di sini tarifnya 10.000 per jam, kemudian mesin diperkirakan akan bekerja 100 jam, berarti tarifnya total biaya overhead-nya nanti adalah 10.000 kali 100. Itu kalau normal. Kalau actual costing ya mudahnya Anda hitung saja berarti berapa sih total biaya overhead untuk memenuhi pesanan di Desember 2020. Actual costing berarti hanya bisa ditentukan ketika pesanan Anda telah selesai. Itu ya. Oke, baik. Kemudian lanjutkan. Kemudian jurnal ya. Kita akan ke jurnal sekarang. Anda lihat di sini ya. All product costs are accumulated in the work in process control account. Jadi semua biaya produksi itu dimasukkan dalam WIP, work in process control account. Biaya produksi apa yang masuk ke WIP? Yang masuk ke WIP itu adalah penggunaan direct material, penggunaan direct labor, sama factory overhead. Tapi bukan yang aktual factory overhead-nya. Yang masuk di sini itu adalah factory overhead yang allocated atau yang dialokasi atau yang applied. Nah, ini yang tadi Bunda tuliskan yang applied ya. Kemudian factory overhead yang aktual bagaimana, Bu? Nanti dulu. Jadi Anda lihat ya, nanti kalau ada penggunaan direct material, direct labor, factory overhead yang applied, maka posisinya kontrak lawannya nanti adalah work in process. Ya. Untuk actual indirect cost atau overhead atau biaya indirect cost itu diakumulasikan dulu pada manufacturing overhead control account. Jadi untuk biaya indirect cost nanti semua biaya indirect cost dia akan diakumulasikan dulu ke manufacturing overhead control. Semua biaya indirect cost dimasukkan dulu ke manufacturing overhead control. Oke, sekarang kita baca jurnalnya, Nak ya. Contoh ya, membeli material. Material yang dibeli ada dua item, ada direct material dan indirect material. Dicontohkan belinya secara kredit, maka di sini jurnalnya nanti adalah material kontrolnya debit, kreditnya account payable. Kalau Bunia masukkan dalam kasus, contoh kasus yang sederhana biar Anda bisa membayangkan. Misal, PT Purnama, sebuah perusahaan yang memproduksi seragam sekolah, membeli kain. Kain ini kan direct material ya. Dan benang. Benang itu kan indirect material. Dia masuk overhead. Ya. Secara kredit nilainya 10 juta. Nah, saya menjurnal pembelian ini, saya pakai satu akun. Akun saya adalah material kontrol, nilainya 10 juta, kreditnya account payable.
Ya, ini saya pakai satu akun, enggak saya sendirikan. Bu, kalau disendirikan boleh enggak, Bu? Boleh, asal nanti Anda sifatnya adalah Anda harus konsisten. Mau disendirikan terus semua. Ini Bu Nia ikuti yang ada di buku Anda, dijadikan satu. Beli benang dan beli kain, ya, yang satunya material, direct material, yang satunya adalah indirect material dalam satu akun. Material kontrol, kreditnya account payable. Kenapa account payable? Ya karena belinya di sini dia kredit. Kalau belinya kas, nanti di soal Anda kuis atau apa belinya kas, berarti di sininya ya pakai cash. Jadi tergantung dari soal Anda masing-masing. Ya. Kemudian nomor 2. Usage of direct and indirect material into production. Kalau dia nanti direct, maka debitnya adalah WIP, work in process. Kalau dia indirect, debitnya adalah manufacturing overhead control. Kreditnya material kontrol. Kenapa material kontrol? Karena pada saat Anda beli tadi, Anda mencatatnya dalam akun material kontrol. Ya. Kemudian ini bahan baku. Kenapa kalau bahan baku itu masuk ke WIP, kalau overhead masuk di manufacturing overhead? Ini sesuai dengan ketentuan di PPT Anda nomor 18. Dan memang ini ketentuan umum ya. Jadi kalau Anda pakai bahan baku tenaga kerja itu masuknya di WIP. Kalau Anda pakai overhead masuknya adalah di ini ya, overhead, factory overhead aktual itu Anda masuknya di manufacturing overhead control. Lihat nak, actual indirect cost maksudnya di manufacturing overhead control. Nah, sekarang ini Bunya kasih contoh. Ya. Bagian produksi membutuhkan kain nilainya adalah 6 juta dan benang nilainya 500.000. Kain itu adalah direct material, maka judulnya work in process, debit. Benang itu adalah bahan penolong atau indirect material. Dia komponen dari indirect cost. Maka posisi debitnya tidak boleh masuk ke WIP dulu. Masuk ke cost pool-nya dulu. Cost pool-nya apa? Manufacturing overhead control. Manufacturing overhead control. Nilainya 500.000. Kreditnya material control. Sekali lagi, kenapa kreditnya material kontrol? Karena tadi pada saat Anda beli, Anda mencatat pembelian benang dan kain itu pada akun material kontrol. Itu ya nak ya. Oke. Sekarang ada pembayaran upah ya, pembayaran gaji dan upah. Pembayaran payroll untuk direct dan indirect labor. Yang direct sekali lagi masuknya ke work in process, yang indirect masuknya ke manufacturing overhead control. Ini yang betul-betul terjadi kan? Ya, yang betul-betul terjadi Anda masukkan di manufacturing overhead control. Contoh, perusahaan membayar upah penjahit 2 juta dan upah jasa kebersihan 800.000. Yang direct labor yang mana? Penjahit kan? Maka upah penjahit 2 juta masuk di work in process control 2 juta. Kemudian jasa kebersihan ya, jasa kebersihannya upah jasa kebersihan, mungkin office boy yang ada di situ ya. Nah, itu kan bukan tenaga kerja langsung. Sehingga dia masuk dalam kategori overhead ya, aktual overhead yang sudah terjadi. Maka Anda masukkan ke manufacturing overhead control 800.000. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas karena dikatakan membayar. Maka kreditnya kas. Totalnya adalah 2.800.000. Oke. Kemudian transaksi berikutnya adalah perusahaan mencatat other manufacturing overhead costs incurred during the period. Jadi selama periode itu terdapat overhead cost yang lain, ya, overhead cost yang lain. Kalau dia sudah aktual terjadi, maka Anda mencatatnya tetap di manufacturing overhead control, ya. Anda tetap mencatatnya di manufacturing overhead control. Kemudian posisi kreditnya ini mengikuti, nah,
posisi kreditnya mengikuti. Apakah dia ada membayar tunai? Kalau bayar tunai berarti ya kok cash. Kalau dia itu berupa penyusutan berarti kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Ya. Contoh case-nya di sini adalah misal perusahaan membayar listrik 1.500.000, penyusutan mesin jahitnya adalah 1 juta. Listrik dan penyusutan mesin jahit ini adalah komponen biaya overhead. Listrik dan penyusutan mesin jahit adalah komponen biaya overhead. Maka dua-duanya akan dicatat debitnya adalah manufacturing overhead control. Tapi listriknya dibayar tunai, sehingga untuk listrik posisinya kredit 1.500.000. Kas kredit 1.500.000. Sedangkan untuk penyusutan, Anda lihat, Anda dulu kalau PA, penyusutan itu kan beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Maka di sini kreditnya juga sama, akumulasi depresiasi 1 juta. Akumulasi depresiasi 1 juta. Ya, Bu, kenapa beban penyusutannya kok tidak dicatat sendiri nama akunnya? Karena yang kita omong ini kan penyusutan yang terkait dengan proses produksi, proses fabrikasi. Kalau yang terkait dengan proses fabrikasi, biayanya itu hanya dibagi menjadi 3. Ya, direct material, direct labor, dan overhead. Nah, overhead aktual itu dicatatnya dalam satu cost pool. Cost pool-nya apa? Manufacturing overhead control. Itu adalah overhead untuk semua, ini adalah nama akun untuk semua overhead yang terjadi di perusahaan. Ya, overhead aktual yang terjadi di perusahaan. Sesuai dengan PPT Anda tadi. Ini tunjukkan lagi ya. Ini tunjukkan lagi ke Anda. Jadi kalau Anda lihat semua produk akumulasinya dicatat pada work in process. Yang masuk work in process apa saja? Direct material, direct labor, factory overhead, allocated. Anda belum sampai yang ini. Belum. Anda masih tadi penggunaan material, penggunaan labor. Yang allocated Anda belum. Tunggu ya. Nah, yang kayak tadi yang Anda catat kayak biaya listrik, biaya penyusutan, biaya benang, itu kan yang sudah terjadi. Dia akan masuk dalam kelompok actual indirect cost. Actual indirect cost dia dicatat dalam satu cost pool, akunnya namanya adalah manufacturing overhead control account. Gitu ya, Nak ya. Oke, kita ke slide berapa tadi? 22. Ya. Oke, slide 22 sudah ya. Manufacturing overhead control-nya debit, tunainya cash-nya kredit, akumulasi depresiasinya juga kredit. Baik. Sekarang kita ke, nah ini ya, poin 5. Poin 5. Allocation of indirect cost overhead to the work in process account is based on a predetermined overhead rate. Jadi kalau Anda mau mengalokasikan biaya overhead ke WIP, maka Anda menggunakan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini dia pakai normal costing, ya, pakai normal costing. Contoh, overhead rate-nya adalah 20.000 per jam mesin. Dapat dari mana, Bu, 20.000 per jam mesin? Ini angkanya given, artinya Bunia beri. Bunia hitungnya dapat dari mana, Bu? Ilustrasinya sama seperti ketika saya memberi contoh Anda yang ini. Nah, nih, ya, contoh Anda yang ini. Ya, jadi di contoh Anda yang ini, cara ngitungnya sama seperti ini. Ya, cuman ini kan hasilnya punya 10.000. Tarifnya punya di sini hitungnya adalah hasilnya 10.000. Kalau contoh berikutnya ini punya pakai tarif, misal setelah ditentukan dengan cara Anda yang ini, diketahui tarifnya adalah sebesar berapa tadi, Nak? 20.000 ya. Sebentar. Nah, tarifnya adalah 20.000 ya. Jadi cara hitungnya sama, diketahui tarifnya adalah 20.000.
Kemudian pada periode tersebut mesin bekerja 150 jam. Mesin bekerja 150 jam. Berarti overhead yang saya bebankan kepada produk ini nanti adalah sebesar 20.000 kali 150 jam, 3 juta. Anda lihat ketika saya membebankan overhead applied ya, saya menggunakan debitnya WIP, kreditnya adalah manufacturing overhead allocated atau bisa juga manufacturing overhead applied, sama ya. Manufacturing overhead applied allocated sama. Besarnya adalah 3 juta. Hati-hati dia di sini ngomong actual overhead never post directly into work in process. Actual overhead itu apa? Ya yang tadi yang benar-benar terjadi. Kayak penyusutan, nah itu kan benar-benar terjadi. Kayak listrik yang tadi dibayar, kayak biaya jasa kebersihan, pemakaian benang, nah itu actual overhead. Overhead yang benar-benar terjadi. Dia tidak boleh langsung Anda jurnal pada WIP. Anda tadi kan jurnalnya pakai manufacturing overhead control, ya. Ini ya, Anda tadi jurnalnya pakai manufacturing overhead control. Ini untuk yang mencatat real terjadi. Manufacturing overhead rate atau manufacturing overhead applied atau manufacturing overhead allocated, ya, allocated ini mencatat pembebanan overhead berdasarkan tarif yang Anda tentukan. Mencatat pembebanan overhead berdasarkan tarif yang Anda tentukan. Oke, itu ya. Jadi sekarang sudah dialokasikan. Ya, diketahui WIP-nya untuk mencatat overhead tambah 3 juta, manufacturing overhead-nya 3 juta. Sekarang ada ilustrasi. Berikutnya adalah produk sudah selesai dan ditransfer ke gudang. Produknya selesai dan sudah masuk ke gudang. Ya, nilainya adalah sebesar 3 juta. Berarti Anda mencatatnya finish good debit 3 juta, work in process kredit 3 juta. Work in process ini, Bu tadi angkat work in process-nya kan lebih dari 3 juta. Iya. Jadi kalau Anda lihat yang di sini, kalau Anda total semua ya PPT mulai PPT nomor berapa tadi saat kita menggunakan direct material, ya direct labor, kemudian Anda mencatat overhead allocated, nah Anda total semua, itu pasti akan lebih dari 3 juta. Ya kan? Kemudian tapi kan tidak semua selesai, masih ada yang mungkin dalam proses, masih ada yang belum selesai diproduksi, sehingga tidak bisa disetor ke gudang. Yang disetor ke gudang itu hanya yang sudah selesai proses produksinya. Diilustrasikan yang sudah selesai itu adalah 3 juta. Nanti jurnal Anda adalah finish good control atau persediaan barang jadi ya boleh. Kreditnya adalah work in process. Ya, work in process-nya 3 juta sekarang. Gitu ya nak ya. Ini untuk jurnal memindahkan barang dalam proses Anda ke gudang, ke persediaan barang jadi. Debitnya adalah persediaan barang jadi atau finish goods control, kreditnya adalah work in process. Kemudian, nah ini punya kasih contoh, misal ya, terjual tunai seragam 1 juta, HPP-nya adalah 80%. Berarti kalau terjual tunai seragam harganya 1 juta, karena tunai Anda pakai kas, kreditnya adalah penjualan, kemudian HPP-nya 80%, berarti HPP pada persediaan barang jadi atau finish goods control. Nilainya adalah 800.000. Itu selisihnya antara yang Anda harga jual dengan HPP ini kan gross margin atau laba kotor, ya. Nah, sekarang mari kita amati. Nah, ini kalau yang ini jurnal-jurnal yang umum ya untuk mencatat beban dan sebagainya, Anda pelajari sendiri ya. Misalkan ada beban administrasi, pemasaran dan sebagainya. Sekarang mari kita ingat kembali overhead Anda, ya, overhead Anda.
Overhead Anda tadi kan ada dua tipe. Ada yang namanya overhead aktual, ada yang namanya applied overhead atau allocated overhead. Ya, kita tadi ada punya dua. Kemudian kalau misalkan ini nanti dulu Anda lihat di sini dari ilustrasi Bunia tadi tentang perusahaan apa tadi? Perusahaan yang memproduksi seragam tadi, ya. Kalau Bunia catat yang terkait dengan biaya overhead atau biaya penolongnya, ya, itu manufacturing overhead controlnya dari jurnal tadi ya, dari jurnal Anda, terdiri dari pemakaian benang PPT nomor 19. Nah kan nyatetnya pada manufacturing overhead control kan, jasa kebersihan PPT nomor 20. Anda nyatetnya juga manufacturing overhead control kan debit. Kemudian listrik, kalau tidak salah tadi listriknya 1 juta, penyusutan mesinnya yang bisa Anda temui di PPT nomor 21, ya, nilainya 2.500.000. Semuanya itu Anda catat menggunakan manufacturing overhead control, ya. Sehingga total overhead control atau overhead aktual Bunia itu adalah ini 3.800.000. Ini adalah yang aktual terjadi. Yang aktual terjadi 3.800.000. Ya. Dari mana, Bu? Dari PPT sebelumnya. Tapi kalau Anda lihat di PPT 22 tadi, yang kita bebankan ke WIP hanya sebesar 3 juta. Loh, kan ya? Di PPT 22 yang Anda bebankan hanya 2 juta. Ya, ini loh nah, Anda baru membebankan sebesar 3 juta. Oh, mohon maaf, seharusnya bukan 22 tadi ya. PPT nomor 23 ya, dari PPT 23 Anda lihat yang Anda bebankan ini ya ke work in process, overhead yang Anda bebankan ke work in process baru sebesar 3 juta. Ini artinya apa? Ini artinya Anda membebankannya, ini ya, saya ganti dulu, ini artinya Anda membebankannya terlalu rendah atau under applied. Kenapa terlalu rendah? Karena aktualnya 3.800.000, tapi yang Anda bebankan baru 3 juta. Jika overhead applied-nya lebih kecil daripada yang real terjadi, ya, berarti ini namanya adalah under applied. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, jika overhead control atau overhead aktual, ini overhead control itu overhead aktual, lebih besar daripada overhead yang dialokasi, ini kan case kita. Anda lihat overhead controlnya 3.800.000, overhead applied atau allocated-nya adalah sebesar 3 juta. Berarti ini case kita ya. Kalau kontrolnya lebih besar daripada yang allocated atau applied, ya, maka namanya adalah under allocated. Ya. Under applied atau under allocated sama saja. Tapi kalau overhead kontrolnya lebih kecil daripada overhead yang di-allocated, berarti dibalik. Misal yang real terjadi 3 juta, Anda bebankan 3.800.000. Itu namanya adalah over allocated atau over applied, sama ya, applied allocated itu sama. Nah, berarti kalau ada selisih seperti ini, nah ini nanti harus Anda tutup. Kalau tidak ada selisih aja Anda harus tutup kok ya. Jadi baik overhead control atau overhead applied itu harus Anda tutup. Tutupnya gimana, Bu? Nah, sekarang saya langsung ke sini dulu aja. Saya langsung akan nutup di sini nanti. Ini, untuk nutup ya itu ada 3 pilihannya. 1 dan 2 Anda baca sendiri saja. Ya, sekarang kok itu, mohon maaf. Ada itu nanti yang nutupnya. Nutupnya itu, nah ini ya. Nah,
Kalau yang paling simpel, caranya adalah Anda langsung write off selisihnya itu pada cost of goods sold atau HPP. Jadi langsung di write off ke HPP. Ya, Anda lihat ini. Kalau yang real terjadi 3.800.000 tapi baru Bunia bebankan ke produkmu itu adalah sebesar 3 juta, berarti kan tadi terlalu rendah applied-nya ya. Yang dibebankan ke produk berarti terlalu rendah. Kalau dibebankan ke produk terlalu rendah, maka ini akan mengakibatkan HPP bagaimana? HPP-nya juga akan lebih rendah atau lebih tinggi? Ya, coba kalau misalkan ini harusnya 3.800.000 tapi saya baru bebankan 3 juta, berarti kan cost Anda itu lebih rendah. HPP Anda akan lebih rendah. Lebih rendah berapa? 800.000. Kalau HPP Anda lebih rendah, artinya apa? Laba lebih tinggi. Karena Anda membebankan HPP-nya lebih rendah, maka efeknya nanti laba Anda akan lebih tinggi. Lebih tinggi berapa? Sama, lebih tinggi 800.000. Nah, berarti Anda butuh adjustment ini untuk mengadjust agar biayanya sesuai. Adjustnya bagaimana? Nah, sekarang sekalian saja nutupnya, enggak apa-apa yang bisa di satu ya. Kalau tadi manufacturing overhead control, Anda kan nyatetnya di posisi debit. Maka sekarang Anda harus menyatetnya di posisi kredit. Overhead applied, tadi Anda nyatetnya di posisi kredit, maka sekarang Anda nyatet di posisi debit. Tulis manufacturing overhead applied. Ya. Manufacturing overhead applied-nya berapa nilainya? 3 juta. Anda tutup. Ya. Kreditnya apa? Kreditnya adalah yang pasti manufacturing overhead. Kreditnya adalah manufacturing overhead control. Berapa nilai manufacturing overhead control Anda? 3.800.000. Belum balance ya? Nah, karena Anda pilih pendekatan yang ketiga, write off semuanya ke HPP tadi ya, write off semuanya ke HPP. Ini tadi kan ceritanya HPP-nya lebih rendah ya. Nanti HPP kan harus ditambah kalau lebih rendah. Kalau ditambah, berarti HPP taruh di posisi debit. Sini ya, cost of goods sold. Ya kan, HPP-nya sebesar 800.000. Oke, seperti itu ya nak ya. Nah ini kalau kita pilih pendekatan yang yang ketiga, Anda membebankannya langsung pada HPP atau cost of goods sold. Ya. Kalau pendekatan yang lain silakan Anda baca nanti ya, mudah sebetulnya ya nak ya. Anda hanya cukup baca saja, pelajari dengan sungguh-sungguh maksudnya apa. Baik, Bunia pikir cukup untuk yang job posting, ya kan? Anda sudah bisa menentukan jurnalnya, kemudian kalau mau menghitung biayanya bagaimana, Bu? Sama, nah, kayak yang kemarin. Anda hitung direct materialnya berapa, direct labor-nya berapa, overhead-nya berapa. Cuman kita sekarang ini kan belajar ngitung overhead-nya itu Anda pakai normal costing dulu ya untuk menghitung biayanya, baru kemudian selisihnya Anda masukkan. Dia under applied atau dia over applied. Gitu. Baik, Bunia akhiri pertemuan kita kali ini. Silakan Anda pelajari dulu materinya. Kita akan ketemu di Zoom. Sekali lagi belajar dulu materinya. Bunia akhiri anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.